kembali di tempat ini untuk memulai ibadah kita. Kita mau persiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian kita, Aku Mau Cinta Yesus Selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya, ya Aba, ya Aba, Bapa. Ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba, ya Aba, Bapa. Ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana-Mu, ya Aba, ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba, ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan percayakan untuk kami. Kami mau memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Untuk itu Roh Kudus menguasai setiap kami, biar ibadah kami pada hari ini menyukakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita, Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita, Alam Semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan
Ada kita berdoa, Tuhan Yesus kembali kami sudah memuji kebesaran Tuhan. Di masa Tuhan kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan sampai ke firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Kak Nofri percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang luar biasa, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang akan selalu memberkati kehidupan kita. Walaupun mungkin saat-saat ini keadaan pandemi saat ini membuat kita tidak bebas untuk beraktivitas, bahkan seperti sekarang kita tidak bebas untuk datang beribadah kepada Tuhan, kita tidak bisa datang ke gereja, tetapi kita percaya kalau kita terus berjalan bersama Tuhan, kita terus berjalan bersama Yesus, maka masa-masa sulit sekarang ini kita pasti lewati, karena Yesus ada di dalam kehidupan kita semua. Baik adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Nah, adik-adik, kalau adik-adik perhatikan firman Tuhan di pasal ini, di Markus pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-20, kita lihat judulnya di atas adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, pada saat itu, kalau kita lihat cerita firman Tuhan ini, pada saat itu Yesus mengajar di tepi danau. Dan kita tahu adik-adik, di mana Yesus berada, selalu banyak orang yang datang berbondong-bondong untuk mendengar pengajaran Yesus. Karena mereka tahu pengajaran Yesus itu adalah pengajaran yang sangat luar biasa, yang memberikan kehidupan bagi setiap orang yang mendengar pengajaran Yesus. Nah, pada saat itu Yesus ada di tepi sebuah danau, dan di situ Yesus mengajar. Kalau kita lihat pada ayatnya yang pertama, pada suatu kali Yesus mulai mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedang semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Jadi pada saat itu, karena terlalu banyak orang yang datang berkumpul mendengar Yesus, akhirnya Yesus naik ke sebuah perahu yang sedang bersandar atau sedang berlabuh di danau itu. Nah, di atas perahu itulah Yesus mengajarkan firman Tuhan, dan di tepi danau atau di bagian daratnya banyak orang berkumpul mendengar Yesus. Nah, pada saat itu Yesus mengajarkan satu perumpamaan. Di sana dikatakan pada ayatnya, kita lihat pada ayatnya yang ketiga sampai yang keempat. Di sana dikatakan, dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi pada saat itu Yesus memberikan perumpamaan. Dia berkata bahwa ada seorang penabur, atau bisa dikatakan ada seorang petani. Nah, seorang petani ingin menabur satu benih. Nah, di sana dikatakan pada ayatnya yang keempat itu, ia menabur, sebagian jatuh di pinggir jalan. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, adik-adik pasti tahu ya, ketika seorang petani menabur benih, pasti dia akan menabur di tanah yang bagus. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika seorang penabur ini menabur satu benih, benih itu jatuh di pinggir jalan. Nah, artinya apa? Coba lihat di dalam ayatnya yang ke-15. Di sana dikatakan, orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Artinya, benih itu berbicara tentang firman Tuhan. Benih itu adalah firman Tuhan, dan tanah itu adalah kita, yaitu Kak Nofri dan adik-adik semuanya. Jadi ketika firman itu jatuh di pinggir jalan,
Atau firman itu pada ayat 15 di sana dikatakan tadi, firman itu ditaburkan bagi kita, tetapi tidak jatuh di hati yang baik, tidak jatuh di hati di tanah yang baik, tetapi jatuhnya di pinggir jalan. Artinya itu ketika dengar firman Tuhan, ketika mendengar firman Tuhan, kita hanya mendengar saja, tetapi kita tidak menjaga firman itu. Karena dia tidak jatuh di hati kita yang paling baik, atau di tanah hati kita yang baik. Dia jatuh di pinggir jalan. Firman Tuhan berkata, akhirnya apa? Kita tidak menjaga firman itu, sehingga ketika iblis datang, dia mengambil firman itu dari kehidupan Kak Nofri, dari kehidupan adik-adik semua. Itu maksudnya di pinggir jalan. Jadi adik-adik, Tuhan tidak mau terjadi dalam hidup kita seperti itu. Tuhan mau ketika kita mendengar firman Tuhan, jangan ada satupun yang bisa mengambil firman itu dari kehidupan kita, dari hati kita, dari pikiran kita, dari seluruh kehidupan kita. Oke, Kak Nofri lanjutkan pada yang selanjutnya, pada ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-6. Sana dikatakan ketika ditabur, jatuh di tanah yang berbatu-batu. Apa maksudnya itu? Jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yaitu pada ayat yang ke-16, ditaburkan. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Jadi orang mendengar firman Tuhan, dia senang ketika dengar firman Tuhan. Aku dengar firman Tuhan loh. Tadi kakak ini loh yang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi dia tidak berakar. Karena jatuh di tanah yang berbatu-batu. Pernah adik-adik tanam sesuatu di tanah yang berbatu-batu? Mungkin dia tertanam tapi hanya sebentar. Firman Tuhan berkata, tetapi mereka pada ayat 17, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Artinya tidak kuat. Akarnya itu tidak kuat adik-adik. Sehingga walaupun kita senang ketika dengar firman Tuhan, wah firman Tuhannya bagus loh. Tapi ketika ada godaan lagi, kalau misalnya firman Tuhan bilang jangan berbohong, wah ya benar firman Tuhan bilang ya jangan berbohong. Tapi ketika kita lihat uang mungkin di rumah, mama kasih uang, nih kamu beli ini ya, nanti kembaliannya segini ya. Kita mulai tergoda, wah bisa nih aku bohong 1.000 aja deh, atau 2.000 aja deh, gak apa-apalah. Karena godaan tadi, karena firman Tuhan gak berakar di hati adik-adik semua, akhirnya tergoda, akhirnya berbohong sama orang tua. Ma, tadi harganya segini loh, jadi uang kembaliannya hanya segini. Itu maksudnya adik-adik ya. Dan selanjutnya yang ketiga pada ayat yang ke-7, jatuh di tengah semak duri. Nah artinya itu jatuh di tanah semak duri adik-adik. Coba lihat pada ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Artinya di sana kita langsung ayat 19 saja ya. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi yang ditanamkan, yang jatuh, benih yang jatuh di tanah semak duri adalah orang yang mendengar firman Tuhan. Dia mendengar firman Tuhan, tetapi dia dihimpit karena kekayaan, karena apa ya, karena keinginan. Aduh, saya sih ngerti firman ya. Kakak di sekolah minggu, kakak di tunas remaja udah bilang gak boleh berbohong, harus jujur. Tetapi lagi ada kesempatan nih, kesempatan itu gak datang 2 kali. Gak apa-apalah, sekali-sekali. Karena kalau saya nanti berbohong, saya dapat sesuatu, saya dapat uang, saya dapat sesuatu yang berharga, kan saya yang senang, gitu ya. Adik-adik mungkin sering berpikir begitu. Nah itu maksudnya. Jadi karena keinginan hati, karena keinginan mata kita, akhirnya firman yang sudah kita dengar tadi dihimpit oleh keinginan hati kita. Dan keinginan hati kita itu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi akhirnya firman Tuhan tadi tidak kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya itu maksudnya ya.
Lalu yang keempat adalah pada ayat yang ke-8, sebagian jatuh di tanah yang baik. Nah, adik-adik, ketika firman Tuhan jatuh di hati kita, di tanah hati kita yang paling baik, maka firman itu akan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Bagaimana tertanam di hati yang baik, di tanah hati yang baik? Dia akan berakar, dia akan bertumbuh, dan dia akan berbuah. Sama ketika benih kita tanamkan atau kita tabur di satu tanah yang baik, akarnya dalam, setelah itu dia akan bertumbuh ke atas, setelah itu dia akan berbuah. Nah, itu yang diinginkan oleh Yesus bagi kehidupan Kak Nofri, bagi kehidupan adik-adik semua, supaya ketika kita mendengar firman Tuhan, kita simpan di hati, kita renungkan, kita ingat-ingat firman Tuhan, lalu kita melakukan firman Tuhan. Nah, ketika kita melakukan firman Tuhan, buah-buah firman Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Jadi ketika firman Tuhan bilang jangan berbohong, nah, kita melakukan, wah iya firman Tuhan. Kemarin waktu ibadah tunas remaja, kakaknya cerita firman Tuhan atau menyampaikan firman Tuhan, jangan berbohong. Nah, aku harus lakuin ya, jangan berbohong. Walaupun ada godaan, jangan, nggak boleh. Jangan berbohong, harus jujur, sehingga Tuhan senang melihat kehidupan adik-adik semuanya. Nah, puji Tuhan adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Ingat selalu firman Tuhan. Ketika dengar firman Tuhan, simpan di hati, ingat firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka buah-buah dari firman Tuhan akan terjadi dalam hidup kita, dan Tuhan Yesus pasti akan memberkati adik-adik semuanya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, mari kita ucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik kelas tunas remaja dan pelajar, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.